Soti Hotu. Ya, berjumpa lagi dengan saya ya, di materi lanjutan ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai awal mula Sigalalawada Sutta sampai kepada 6 arah ya, 6 arah penghormatan itu. Ada arah timur, selatan, utara, barat, atas dan bawah. Hari ini kita akan menyambung ya. Hari ini kita akan menyambung materi dengan penghormatan ke arah timur. Ya, di materi sebelumnya kita sudah menyatakan bahwa Buddha mengsimbolkan ya, 6 arah itu hanya mengsimbolkan penghormatan-penghormatan kita kepada orang-orang ya yang dekat dengan kita, entah itu orang tua, entah itu guru, entah itu sahabat, entah itu pasangan, entah itu orang suci atau biku, entah itu pembantu. Itu hanya simbol. Hari ini kita akan membahas ya mengenai penghormatan ke arah timur. Jadi penghormatan ke arah timur, kemarin kita sudah mengatakan bahwa penghormatan ke arah timur adalah penghormatan kepada orang tua. Di sini kita akan membahas mengenai apa sih, bagaimana sih kita menghormati orang tua kita, bagaimana sih hak kita kepada orang tua dan kewajiban kita kepada orang tua. Nah, ini akan kita bahas di sini ya, mengenai arah timur ya, menghormat kepada orang tua. Nah, jadi seorang anak yang baik ya, seorang anak yang baik dia memiliki kewajiban. Ya, dia memiliki kewajiban. Ya, kemarin pemuda Sigala dia menghormat ke arah timur, betul kan? Yang kita sebut dengan penghormatan kepada orang tua. Jadi hari ini kita membahas ini. Ya, seorang anak yang baik ya, dia harus menghormat kepada orang tua. Jadi bagaimana penghormatan seorang anak kepada orang tua berdasarkan Sigalalawada Sutta yang arah penghormatannya itu adalah arah timur. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, bagaimanakah seorang anak? Ya, dia harus memperlakukan orang tuanya. Yang pertama, ya, seorang anak dia harus merawat orang tua mereka. Itu yang pertama. Ini adalah kewajiban dasar yang pertama. Ya, kewajiban seorang anak. Dia harus merawat orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua sudah merawat dia dari mulai bayi sampai dia remaja seperti sekarang ini. Ya, sekarang jika anak-anak nanti sudah remaja menjelang dewasa, ya, berumah tangga, ya, ini sekarang sudah gantian. Kewajiban seorang anak, dia harus merawat orang tua mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, seorang anak dia harus menjaga tradisi keluarga. Ya, dia harus menjaga tradisi keluarga. Jangan buat orang tua malu. Ya, jika biasanya anak bersalah, orang tua yang malu. Ya, oleh sebab itu, seorang anak mempunyai kewajiban bagaimana? Menjaga tradisi keluarga, tradisi yang baik-baik diikuti, diteruskan. Ya, itu yang nomor 2. Yang pertama tadi merawat orang tua. Yang kedua, menjaga tradisi keluarga. Yang ketiga, ya, kewajiban seorang anak adalah membuat dia pantas menerima warisan. Membuat dia pantas menerima warisan. Ingat, dalam tradisi Tionghoa, yang pantas menerima warisan itu biasanya adalah anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan itu nomor 2 atau nomor berapa lah itu ya, anak laki-laki. Ya, tetapi masalahnya adalah jika anak laki-laki tidak pantas untuk menerima warisan, apakah seorang orang tua akan memberikan? Tentu tidak. Maka Buddha mengajarkan di situ bagaimana kewajiban seorang anak adalah bagaimana? Yaitu buat dirinya pantas untuk menerima warisan. Ya, seorang anak tentu dia harus bisa membanggakan orang tua. Dia harus dalam istilah mungkin dia nurut, patuh, berbakti. Ya, barulah dia boleh atau pantas untuk menerima warisan. Jadi yang
Yang pertama tadi adalah merawat kewajiban anak, merawat orang tua. Yang kedua, menjaga tradisi keluarga. Yang ketiga, membuat dirinya itu pantas menerima warisan. Itu kewajiban yang ketiga. Yang keempat, melakukan perbuatan baik atas nama leluhur atau atas nama keluarga. Biasanya ini kita sebut sebagai mungkin kalau kepada orang tua atau kepada leluhur yang sudah meninggal, kita sebut pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa. Melakukan perbuatan baik atas nama leluhur atau keluarga yang telah meninggal. Inilah 4 kewajiban daripada seorang anak. Saya ulangi lagi, di dalam Sigala Lowada Sutta, kewajiban daripada anak kepada orang tua, yang tadi disimbolkan daripada penghormatan ke arah timur. Yang pertama adalah merawat orang tua. Yang kedua, menjaga tradisi keluarga. Yang ketiga, membuat dirinya pantas untuk menerima warisan. Yang keempat, melakukan perbuatan baik atas nama leluhur atau atas nama keluarga yang telah meninggal. Biasa kita sebut sebagai pelimpahan jasa. Itulah kewajiban daripada anak kepada orang tua. Nah, sekarang kita balik lagi. Tadi sudah ada yang namanya kewajiban anak kepada orang tua. Sekarang terbalik. Bagaimana kewajiban orang tua kepada anak? Ada juga. Bagaimana kewajiban seorang anak kepada kewajiban orang tua kepada anak? Yang pertama, sebagai orang tua, yang pertama adalah mencegah anak mereka untuk berbuat jahat. Itu kewajiban orang tua, mencegah anak mereka berbuat jahat. Ingat, tidak ada seorang atau tidak ada orang tua manapun yang ingin anaknya berbuat jahat. Tidak ada itu. Bahkan singa yang paling kejam pun dia tidak akan pernah membunuh anaknya sendiri. Ingat, maka kewajiban yang pertama adalah daripada orang tua kepada anaknya adalah mencegah si anak daripada perbuatan jahat atau mencegah mereka untuk berbuat jahat. Yang kedua, mendorong anak-anak mereka untuk berbuat baik. Itu kewajiban orang tua yang kedua. Orang tua selalu ingin anaknya menjadi lebih baik daripada mereka sendiri. Jika orang tuanya mungkin dia sekolahnya S1, dia pasti ingin anaknya sampai S2, S3. Nah itu biasanya. Jadi yang pertama tadi mencegah anaknya berbuat buruk. Yang kedua, kewajiban orang tua adalah mendorong mereka untuk berbuat baik. Yang ketiga, kewajiban daripada orang tua kepada anak adalah melatih mereka dalam suatu keahlian. Melatih mereka dalam suatu keahlian. Misalnya orang tuamu punya toko atau punya perusahaan, kemudian dia memintamu untuk membantunya dalam pekerjaannya. Sebetulnya bukan dia tidak mampu, dia bisa saja mengerjakan sendiri. Tetapi kenapa dia meminta kamu untuk membantunya? Dia ingin kamu juga mahir di dalam bisnisnya mungkin, di dalam di tokonya mungkin. Dia ingin kamu memiliki keahlian yang bisa diwariskan dari dia kepada kamu. Itu kewajiban yang ketiga. Yang keempat, kewajiban orang tua kepada anak adalah mencarikan pasangan yang pantas. Biasanya kalau anak-anak mereka itu tidak punya pasangan, biasanya orang tua khawatir. Bahkan mereka lebih sibuk ketimbang anak-anak mereka, sehingga mereka pergi mencari pasangan untuk anak-anak mereka. Terlebih lagi anak mereka yang wanita. Apalagi kalau anak mereka yang wanita ini usianya sudah 30-an, maka orang tua sibuk untuk mencari pasangan kepada anaknya ini. Itu kewajiban orang tua yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir adalah
menyerahkan warisan kepada mereka atau menyerahkan warisan kepada anak-anak mereka ya pada waktu yang tepat. Inilah 5 kewajiban daripada orang tua kepada anak ya. Tadi untuk yang nomor 5, menyerahkan warisan kepada mereka pada waktu yang tepat. Ingat, tadi di atas juga ada ya, kewajiban anak kepada orang tua membuat dirinya pantas untuk menerima warisan. Sedangkan di bawah tadi, kewajiban orang tua kepada anak menyerahkan warisan ya kepada anaknya pada waktu yang tepat ya. Walaupun mungkin dalam tradisi Tionghoa dia punya anak laki-laki, tetapi anak laki-lakinya itu tidak baik ya, tidak bisa dijadikan atau tidak bisa dibanggakan. Mungkin dia tidak akan memberikan warisan kepada anak laki-lakinya ini ya. Nah, jadi inilah yang ingin disampaikan oleh Buddha mengenai penghormatan arah timur ya. Di dalamnya berisi bagaimana Buddha menerangkan bahwa bagaimana seorang anak menghormati orang tuanya ya, atau bagaimana kewajiban anak kepada orang tua. Dan di lain pihak Buddha juga menjelaskan bagaimana kewajiban orang tua kepada anak-anak mereka. Inilah penghormatan ke arah timur yang sebenarnya ya. Jadi untuk video kali ini saya kira cukup. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas lagi penghormatan ke arah selatan ya. Jadi semoga materi ini bermanfaat. Jadi jika kalian sudah menyaksikan video ini, menonton video ini, kalian sudah harus tahu bagaimana kewajiban seorang anak kepada orang tua dan bagaimana kewajiban orang tua kepada anak. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat beristirahat, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap rajin belajar. Belajar bisa di mana saja. Ya, terimalah salam hormat dari saya. Namo Buddhaya, Amitabha, Namaste, Swati Hotu.